Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bahas rangkaian sekuensial ya, sama seperti minggu lalu. Namun kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai cara kerja flip-flop gitu ya, mulai dari latch ya sampai ke flip-flop. Masih ingat ya teman-teman, nanti kita review lagi sedikit. Nah, kemudian yang hari ini kita akan coba menganalisis dulu ya sebelum ke merancang ya. Jadi teman-teman silahkan minggu depan ya kita akan belajar merancang. Hari ini kita menganalisis dulu rangkaian sekuensial ya. Bagaimana sih rangkaian sekuensial itu kalau kita punya suatu sirkuit gitu ya, kayak rangkaian kombinasional gitu ya, kita punya gambarnya, terus kita diminta menganalisis ini tuh fungsinya untuk apa sih sampai dapat truth table-nya seperti apa sih gitu ya. Itu akan kita lakukan hari ini. Oke, nah sebelum masuk ke materi, kita akan review dulu ya yang kemarin. Teman-teman masih ingat flip-flop ada 3 jenis ya, ada D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Nah, sekarang kalau D flip-flop, nah, ini lambang D flip-flop ya. Masih kalau ada tanda segitiga itu artinya dia edge triggered ya, edge triggered. Kalau yang nggak pakai buletan ya seperti ini aja, ini berarti dia betul positif edge triggered ya. Jadi misalkan ini ada clock gitu ya, misalkan kita punya sinyal clock. Misalkan kita punya sinyal clock seperti ini gitu. Nah, kalau positif edge yang ini ya, yang tanpa buletan di depannya, itu artinya dia hanya berubah keadaan pada saat di sini ya, positif perubahan dari sinyal 0 ke sinyal 1 saja. Nah, ini adalah waktu di mana dia bisa berubah keadaan. Gitu ya. Kenapa perlu ada edge triggered seperti ini? Kenapa flip-flop itu selalu edge triggered ya? Bedakan flip-flop dengan latch ya. Kalau latch itu dia di-trigger pada saat kontrol sinyalnya ya. Kontrol sinyalnya itu 1 ya. Kalau latch ya, ingat lagi latch ya. Kalau latch ini kalau teman-teman review lagi yang minggu lalu ya, materi kita minggu lalu ya, supaya karena untuk bisa mengikuti materi yang sekarang ya teman-teman harus ingat materi yang minggu lalu ya. Kalau yang minggu lalu lupa, hari ini nggak akan bisa ngikutin gitu ya. Nah, ini dikasih seperti ini. Jadi ini untuk menandakan bahwa ini adalah state-nya dan ini adalah state accent. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah latch ya. D-latch, ini adalah D-latch. Nah, apa bedanya flip-flop dengan latch? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya? Kalau latch, dia bisa berubah keadaan pada saat apa? Misalkan ada sinyal kontrolnya gitu ya, sinyal kontrolnya atau clock-nya. Dia berubah keadaan pada saat di sini ya, pada saat sinyal kontrolnya ini 1. Ya, seperti itu. Kalau latch ya, untuk yang positif ininya ya, kontrol signalnya. Berarti dia bisa berubah keadaan di mana saja pada saat kontrol signalnya ini 1. Dan ini nanti bisa jadi ada race condition ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman belajar race condition di sistem operasi ya. Pada saat ada aplikasi A mengubah sesuatu memori gitu ya, mengubah nilai latch-nya itu di sini dan di sini misalkan ya. Nah, maka ini tidak terdeteksi error ya. Hanya saja pada saat aplikasi yang pertama mengakses, pada saat dia mau mengakses kembali jadi salah nilainya. Karena si memorinya sebetulnya sudah diubah oleh aplikasi yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau latch itu tidak bisa untuk sinkronisasi karena apa? Karena dia bisa berubah kapan saja pada saat kontrol signalnya ini 1 nilainya. Ya, sehingga itu akan mengakibatkan race condition yang tidak tertangani dengan baik. Ya, sedangkan kalau flip-flop itu hanya bisa berubah pada saat edge ya. Jadi makanya namanya edge triggered ya. Jadi pada saat perubahan dari 0 ke 1 atau perubahan dari 1 ke 0. Jadi pada saat dia berubah dari 1 ke 0, makanya negatif edge. Gitu ya. Ada pertanyaan? Review dari materi minggu lalu ya. Oke, sekarang latch sudah dengan flip-flop ya untuk D. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana sih persamaannya untuk D flip-flop? Masih ingat nggak?
Silakan satu orang. Bagaimana persamaannya untuk D flip-flop? Apa Q-nya? Q-nya apa sih kalau D flip-flop tuh? QT plus 1 ya, pada saat setelah tertrigger gitu ya. Setelah tertrigger, maka Q-nya itu menjadi apa sih kalau D flip-flop? Ingat nggak? Sama dengan D nggak, Bu? Betul sekali ya, Q-nya itu sama dengan D ya. Jadi bisa kita bilang ya bahwa setelah tertrigger, artinya T plus 1 ya, kalau kita anggap si clock-nya ini waktunya itu T gitu ya, dan 1 itu adalah waktu untuk satu periode clock-nya gitulah ya. Nah, jadi setelah satu periode clock gitu ya, makanya kita bilang QT plus 1 ya, ini adalah output setelah satu periode clock, setelah flip-flopnya tertrigger, itu dia outputnya sama dengan D-nya ya. Jadi cara mengingatnya, teman-teman ingat aja bahwa D itu data gitulah ya. Jadi apapun D-nya, itulah yang akan disimpan state-nya. Ya, seperti itu. Dan dia hanya berubah pada saat edge triggered gitu ya. Jadi dia berubah setelah satu periode clock gitu. Harus nunggu ada positif edge trigger dulu, harus ada perubahan dari 0 ke 1 dulu, baru dia bisa berubah, atau dari 1 ke 0 untuk kasus yang negatif edge triggered gitu ya. Makanya kenapa ini kita harus menunggu satu cycle clock gitu. Makanya QT plus 1 ya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Kemudian ada lagi yang kedua, JK flip-flop. Nah, ininya sama ya, clock-nya ini sama ya. Bisa positive edge, bisa negative edge. Yang ini adalah yang positive edge. Oke. Sekarang kalau JK flip-flop, gimana persamaan state-nya? Apa sih Q-nya? Ingat nggak? K aksen Q tambah J Q aksen. Betul sekali ya, K aksen Q tambah J Q aksen ya. Jadi dia sebetulnya fungsi apa ya? Untuk dia apa sih bedanya JK flip-flop dengan D flip-flop? Ada tambahan fungsi untuk mengkomplement. Ingat ya, teman-teman. JK flip-flop itu bedanya dengan D itu adalah dia punya kemampuan untuk mengkomplement. Ya, jadi ada state di mana state di mana dia bisa mengkomplement outputnya, ya. Yaitu pada saat kondisinya apa? Satu-satu. Satu-satu ya, betul sekali ya. Pada saat J-nya 1, K-nya 1, maka dia bisa mengkomplement. Jadi pada saat satu-satu itu QT plus 1 adalah Q aksen T, artinya komplement ya. Sedangkan pada saat J-nya 0, K-nya 0, dia tidak berubah state-nya ya. Jadi dia punya kemampuan untuk mempertahankan gitu ya. Clock-nya mau berubah kayak gimana pun gitu, kalau J-nya 0, K-nya 0, dia tetap posisinya seperti itu terus gitu ya. Nah, sedangkan kalau J itu untuk mengeset, K itu untuk reset. Nah, ini untuk memfasilitasi yang si D datanya ya. Datanya tuh sebetulnya masuknya lewat yang ini, either J-nya 0 atau J-nya 1 dan K-nya itu komplementnya ya. Karena pada saat K-nya sama, kalau kita mau masukin data tuh yang ini gitu ya, maksud saya gitu. Jadi kalau kita mau masukin data, kita berpegang pada inputnya si J. K-nya itu harus komplementnya. Karena pada saat J dan K-nya sama, ini dia berfungsi sebagai yang lain. Ya, pada saat sama-sama 0, maka QT plus 1 itu sama dengan QT, artinya dia mempertahankan state-nya gitu ya. Sedangkan kalau sama-sama 1, dia mengkomplement ya. Dan persamaannya adalah yang ini tadi ya, yang disebutkan. Oke, ada pertanyaan untuk JK flip-flop? Bisa ya? Lanjut sekarang. T flip-flop. Nah, T flip-flop itu apa teman-teman? Masih ingat? Apa state-nya? T flip-flop fungsinya buat apa teman-teman? Toggle, Bu. Toggle flip-flop, ya betul. Untuk apa sebetulnya dia? Mengkomplement, Bu. Untuk mengkomplement saja, betul sekali. Jadi dia meniadakan
pemasukan data gitu ya untuk si T flip-flop itu. Sama seperti JK flip-flop, tapi J dan K-nya itu sama, dianggap sebagai T ya. Jadi state-nya itu adalah kalau T-nya 0, dia tidak berubah. Kalau T-nya 1, dia mengkomplement ya. Artinya J dan K itu digabungkan menjadi satu, yaitu T gitu ya. Ingat ya yang minggu lalu ya. Dan ini sebetulnya adalah fungsi XOR ya, atau ya ini aja ya, sama seperti JK flip-flop, namun J dan K-nya diganti dengan T, dua-duanya sama T gitu ya, dan dia tidak bisa memasukkan data, hanya bisa mempertahankan state atau mengkomplement aja gitu ya. Silahkan teman-teman, ini harus paham dulu untuk bisa mengikuti kuliah hari ini ya. Oke, baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis dulu sebelum masuk ke perancangan ya. Jadi perancangannya minggu depan ya, hari ini kita menganalisis dulu. Nah, untuk rangkaian sekuensial ya, ini agak beda dengan rangkaian kombinasional. Ingat, rangkaian kombinasional itu tidak punya state ya, karena dia tidak bisa mempertahankan bit kan ya. Nah, kalau rangkaian sekuensial ya, dia punya state. Jadi bedanya dengan rangkaian kombinasional adalah state ini gitu ya. Tapi sama seperti rangkaian kombinasional ya, dia punya input, dia punya output juga gitu ya. Tambahannya adalah dia punya state. State itu adalah Q-nya itu tadi ya, yang sedang dipertahankan itu gitu ya, yang apa ya, yang sedang di keep gitu informasinya, itu namanya state gitu ya. Jadi kalau flip-flop dia punya state, ini bedanya dengan rangkaian kombinasional. Jadi untuk menganalisisnya ya, kita tidak hanya pakai truth table ya, tapi truth table-nya tuh diganti menjadi state table. Ya, sama seperti truth table lah ya sebenarnya, tabel kebenaran juga ya, tapi ada state. Tambahannya tuh state ya. Jadi kalau rangkaian kombinasional ingat ada truth table-nya tuh kan input sama output doang ya kan. Nah, kalau di rangkaian sekuensial ya ada present state juga gitu ya, sebagai mungkin akan bisa mempengaruhi outputnya juga ya kan. Ada present state dan ada next state. Next state-nya itu adalah X T plus 1 gitu ya. Ya. Jadi kalau di rangkaian kombinasional ingat apa? Kita menentukan output gitu ya sebagai fungsi dari fungsi boolean dari input ya gitu ya. Ini kan, ini kalau rangkaian kombinasional ya. Tapi kalau rangkaian sekuensial ini ada tambahan yaitu next state. Ya. Next state itu adalah fungsi dari input, fungsi boolean dari input dan juga dari present state. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, sedangkan output juga ada tambahannya ini kalau di rangkaian sekuensial ya. Kalau di rangkaian kombinasional kan hanya output fungsi dari input. Kalau di rangkaian sekuensial karena dia ada state-nya ya yang mungkin juga mempengaruhi output, maka outputnya adalah fungsi dari input dan fungsi dari present state Qt. Ada pertanyaan? Nah, kita ikuti dulu ya. Oke. Nah, kemudian selain ada state equation terus state table, kita juga punya state diagram ya. State diagram nanti kita merepresentasikan state table secara grafis sebetulnya. Jadi ini bentuk grafis dari state diagram. Gitu aja ya. Nanti kita bahas. Oke. Kita langsung coba aja ya daripada bingung ya. Oke. Ya, jadi prosedurnya pertama adalah sama seperti waktu kita menganalisis rangkaian kombinasional. Pertama, tentukan persamaan input flip-flop. Namun sekarang tadi yang saya bilang ya, input karena outputnya itu nanti adalah fungsi dari input dan present state ya, maka kita tentukan dulu persamaan input flip-flop dalam present state dan variabel input. Tentukan juga persamaan output jika ada, gitu ya. Nah, baru kita substitusikan persamaan input ke dalam persamaan flip-flop untuk memperoleh persamaan state. Ya, kemudian kita gunakan persamaan state-nya untuk menentukan next state dan output dalam state table ya. Bagaimana? Ini coba kita misalkan nih ya yang paling sederhana ya. D flip-flop kan paling sederhana ya. Karena Qt plus 1 sama dengan apa? Kalau D flip-flop Qt plus 1 sama dengan apa? Ini kan paling sederhana nih state equation-nya. Apa persamaan state equation untuk D flip-flop?
Untuk D flip-flop, QT plus 1 dengan D, Bu. betul, sama dengan D. Ya, ini paling sederhana. Jadi silakan, ini nggak boleh lupakan ya. Ini sederhana kan. Nah, ini paling gampang. Oke, kita coba yang paling gampang dulu. Pertama tadi prosedurnya apa? Tentukan dulu persamaan input flip-flopnya, fungsi booleannya ya. Oke, kita telusuri bersama-sama. Ini A ya, A, dan ini adalah X ya. Berarti di sini apa? AX ya, betul? Ya. Terus yang ini adalah B ya, ini BX, betul? Sambil dikoreksi kalau saya ada yang salah ya. BX. Maka apa sekarang? Untuk flip-flop yang A ini ya, D-nya adalah AX plus BX, betul? Betul, Bu. Ya, AX plus BX. Oke, kita sudah dapat untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B adalah apa di sini? Dilihat, ini adalah B. Apa? A aksen X. Oh iya, A aksen X, betul. A aksen X. Terus? Sudah ya, A aksen X aja ya. Ya kan? Terus, untuk yang outputnya, apa nih? Apa? A plus B, X aksen A plus B. Yang ini A plus B. Betul? Terus tutup aksen. Oke ya. Jadi ini A plus B dikali dengan ini X aksen ya. Betul? Ya, oke ya. Nah, sudah dapat ya. Jadi ini adalah step 1. Tentukan persamaan input flip-flop dalam present state dan variable input. Nah, ini ya. Nah, kita dapat bahwa D untuk yang flip-flop A adalah AX plus BX ya. Yang ini yang sudah tadi kita turunkan. D untuk B-nya adalah A aksen X, sedangkan Y-nya adalah A plus B X aksen. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Bisa diikuti semua ya? Jangan sampai ada yang nggak jelas nih ya. Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke, nah Bisa. sekarang substitusikan persamaan input yang tadi ini kita dapat ini ke dalam persamaan karakteristik flip-flop untuk memperoleh persamaan state-nya. Nah, tadi kita ingat untuk D flip-flop tadi QT plus 1, QT plus 1-nya apa? D kan ya? D, Bu. Betul, QT plus 1-nya sama dengan D. Oleh karena itu, ya udah kita tinggal substitusikan aja ya. Berarti karena di sini nggak pakai Q ya, karena ada 2 flip-flop, kita pakainya A dan B ya. Nah, berarti AT plus 1 itu adalah ATXT plus BTXT, karena D-nya itu kan sebetulnya ya state berikutnya dari flip-flop ya. Kalau dalam hal ini kita nggak pakai Q, tapi kita pakainya A dan B ya, maka seperti ini. Ya, tinggal D-nya ini aja disubstitusiin kan. Gitu ya. Karena D-nya disubstitusi dengan T plus 1, yang bukan T plus 1 artinya yang present state itu kita kasih T. Tapi ini boleh ditulis, boleh enggak ya, yang T-nya ini ya. Karena kalau kita nggak mau panjang-panjang, ya udah ditulis aja AT plus 1 sama dengan AX plus BX gitu, BT plus 1 sama dengan A aksen X gitu, Y sama dengan A plus B dikali X aksen gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Oke. Karena kita sudah dapat persamaan state, ya, maka kita sekarang yang prosedur ketiga, gunakan persamaan state yang di bawah ini untuk membuat state table, ya. Nah, kita coba sekarang, gampang kan kalau udah kayak gini. State table itu bentuknya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya, state table itu ada present state, input, next state, dan output. Nah, sekarang keluarannya itu berarti dalam bentuk next state dan output gitu kan ya. Next state-nya itu A dan B gitu, outputnya Y gitu ya. Oke, sekarang AT plus 1 ya, next state untuk yang A, itu kan persamaannya ini ya, AX plus BX. Iya kan? Berarti apa nih? Bareng-bareng. Nol, 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 terus? 0,
AX plus BX loh. 1. 1 ya. Terus ini 0, terus 1, 0, 1, betul? Bisa diikuti? Ya. Sedangkan B, T plus 1 apa? A aksen X. A aksen X. 0, 0, 1, 1, oke. 0, 0, A aksen X. 1, ya kan? 0, 0, 0, 0, 0. Oke ya, seperti ini. Bisa diikuti ya. Sedangkan outputnya A plus B X aksen. 0, A plus B-nya kan 0 soalnya ya. 0 gitu kan. Ini karena X-nya 0, sorry, ini 1 ya. Ini salah. 1, terus 0, ya. Terus 1, 0, 0, terus 1, 0. 1, 0. Oke, bisa diikuti semua? Sudahlah, kita sudah dapat ya. Ini jawabannya ya. Sudah sama ya. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa download juga slide-nya ya. Dipelajari lagi untuk diingat-ingat lagi. Jangan lupa gitu ya. Nah, bisa ya? Bu yang bertanya Bu, Silakan. itu yang pertama kok input X-nya 0, state AB-nya 0, oh iya 0 deh Bu. Sedangkan yang di bawahnya kayak gitu juga tapi 1 Bu, iya. Kenapa Bu? Oh kan ini, A plus B X aksen kan? Yang mana? Yang pertama Bu, Uh-uh. kan X-nya 0, kemudian next state AB-nya 0 juga. Y-nya 0, sedangkan yang ke 01 yang kedua itu kan juga sama, X-nya 0, next state AB-nya juga 00, tapi Y-nya 1. Yang ketiga Bu. Oh yang ketiga ini. Iya. Next state AB-nya 00 tapi Y-nya 1. Iya. Nah, kita kan lihat ini yang ketiga ini ya. Jadi kan ini kan AT-nya kan 0. BT-nya kan 1 ya. Jadi A plus B-nya apa? A plus B-nya kan 1 ya. Iya. A or B-nya 1 kan. Nah, kemudian X aksen 1 kan ya. Berarti 1N1. 1N1 kan jadi 1 nih. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk output itu didapatkan dari present state ya. Dari present state dan input. Present state dan input. Jadi semua ya, mau si next state ini dan ini semua didapatnya dari present state dan input. Itu ya. Juga untuk menentukan next state-nya ini juga bingung ya, kenapa next state-nya 00? Kita lihat dari persamaan ini ya. Untuk A yang ini, AT plus 1 itu kan ATXT plus BTXT kan ya. Jadi A dikali X, A NX, A-nya 0, X-nya 0 kan. Berarti 0 ya, komponen satunya. Terus BX. BX 0 juga ya, 0 or 0 jadinya 0 kan gitu ya. Nah, kemudian yang ini, BT plus 1 kan persamaannya ini, A aksen X gitu ya, A aksen T, XT ya. Artinya kita ambil dari present state yang A gitu dan input gitu kan. Present state yang A kan 0, berarti aksennya 1 ya. 1 N 0, karena XT-nya 0 ya. 1 N 0 jadinya 0 ya. Oke. Jadi B-nya dapat 0 juga. Ya. Jadi si output ini bukan dari next state ya, tapi dari present state. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Bisa ya? Bisa diikuti ya? Oke. Saya tunggu dulu. Nggak ada pertanyaan? Oke, baik ya.
Ya, saya anggap sudah jelas. Nah, berarti sekarang kita punya state equation seperti ini, ya, state equation dan output, fungsi output seperti ini, gitu. Dan kita punya state table seperti ini ditulis ulang sebetulnya yang di belakang tadi ya, yang di slide sebelumnya. Oke, nah sekarang ini adalah bentuk state table yang pertama. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai juga bentuk state table yang kedua. Seperti ini ya. Jadi ada second form of state table ya. Bisa jadi ya kita pertahankan di sini present state-nya itu jadi present state-nya yang di keep gitu ya. 00, 01, 10, 11. Kalau di sini kan kita anggap inputnya ada 3 ya. Inputnya tuh jadi ada present state, A, B, dan inputnya yaitu X. Jadi ada 3, makanya state table-nya kita buat untuk 3 variabel kan ya. Jadi maksudnya jadi ada 8 kemungkinan kombinasi gitu kan ya. Ini seperti kita membuat truth table yang biasa yang untuk rangkaian kombinasional ya. Kalau ada 3 variabel input gitu kan ya, berarti ada 8 kombinasi kan ya ke bawahnya gitu ya. 8 kombinasi bit gitu kan yang mungkin dari 0 sampai 7 gitu kan. Nah, tapi kalau yang second form ya, ini yang kita kombinasikan hanya state-nya aja ya. Jadi yang penting itu informasi state-nya. Jadi informasi state A dan B nih yang kita pertahankan. Sini yang kita buat sebagai penentu jumlah barisnya gitu ya. Jumlah kombinasi itu hanya 2 variabel A dan B. Jadi dari present state-nya aja. Sedangkan untuk inputnya ini nanti membagi kolom yang next state dan membagi kolom yang output. Gitu ya. Bisa diikuti ya. Intinya itu ya, jadi kalau dengan second form ini lebih gampang untuk menganalisis ini si rangkaian ini tuh buat apa sih gitu. Nah, untuk lebih mudah lagi kita convert dulu aja ke state diagram ya, teman-teman ya. Ya, representasi grafis dari state table. Ya, kalau ini mungkin masih agak susah ya untuk melihat ya dia buat apa. Tapi begitu kita convert ke state diagram, kita jadi tahu dia fungsinya buat apa. Cara membuat state diagram, ya, yang pertama, kita tahu present state-nya dulu, ya. Makanya ini state diagram itu sebetulnya lebih mudah kalau dibuat dari yang second form ini sebetulnya. Ini lebih mudah untuk dibuat menjadi state diagram. Tapi anggaplah kita, ya sama aja lah ya, punya yang ini atau yang kedua tadi ya, first form atau second form ya. Nah, gimana cara membuatnya? Kita ketahui dulu, kita buat dulu present state. Ya, buat present state, di dalam lingkaran seperti ini. 0, 00, 01, 10, 11. Nah, kemudian pada saat inputnya 0, kita next state-nya 0, dan outputnya 0 juga ya. Jadi kalau dikasih input 0 gitu, kita dapat outputnya 0, dan state-nya tetap di sini lagi. Jadi yang ini nih garisnya. Gitu ya. Kemudian kalau dikasih input 1, maka outputnya 0 dan state-nya pindah ke 01. Jadi yang ini nih. State-nya pindah ke 01 ya. Ini kalau dikasih inputnya 1 kan ya. State-nya pindah ke 01, outputnya adalah 0. Gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau di satu-satu nih? Sekarang pada saat dia di state 01, kalau dikasih input 0, outputnya menjadi 1 dan state-nya pindah ke 00 ya. Jadi dari sini 01 kalau dikasih input 0, dia akan pindah ke situ lagi, ke 0 lagi gitu ya. Outputnya menjadi 1. Gitu ya. Kemudian sedangkan kalau dari state 01 dikasih input 1, outputnya 0 dan dia pindah ke state 11. Jadi dia pindah ke sini. Ke state 11 ya. Kalau dikasih input 1 dan outputnya menjadi 0. Ya. Nah, sekarang kita analisis untuk yang 10 dulu ya. Pada saat dia di state 10, kalau dikasih input 0, maka outputnya menjadi 1 dan dia balik ke
state 00. Gini kan? Ya. Kemudian pada saat dia dikasih input 1, state-nya tetap di situ, output-nya menjadi 0 kembali. Ya, tetap di sini. Ya, terus sekarang kita analisis yang 1-1. Kalau 1-1, kalau dikasih input 0, output-nya menjadi 1, dan next state-nya kembali ke 00. Seperti ini, kan ya? Gitu. Ya. Terus, kalau dikasih inputnya 1, maka dia next state-nya ke 10, dan output-nya menjadi 0. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, kalau udah ada kayak gini, jadi agak lebih jelas kan ya dia fungsinya buat apa? Ya, ada pertanyaan dulu? Ya, jadi ini adalah bit awal yang sebelum tanda garis miring itu adalah X-nya gitu. Bit setelah tanda garis miring itu adalah Y-nya, output-nya gitu ya. Dan ini namanya adalah Mealy model ya. Jadi output itu bergantung pada input dan juga pada present state. Ya, output-nya itu bergantung pada input dan juga pada present state. Ini Mealy model itu bisa kita lihat dari persamaan state-nya tadi ya. Nah, ini kan ya, output-nya ini adalah fungsi dari input dan juga dari present state gitu ya. Ini namanya Mealy model. Seperti itu. Makanya kita gambar grafisnya seperti ini. Ya, state diagramnya seperti ini ya. Ada pertanyaan dulu? Cara bacanya gimana? Cara bacanya misalkan ya, misalkan kita ambil baris ke yang ini ya, cara bacanya. Pada saat rangkaian sekuensial dalam present state 00 dan inputnya 1, maka outputnya menjadi 0 pada clock, dan pada clock selanjutnya rangkaian menuju next state yaitu 01 ya, seperti itu ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin belum, Bu. Belum ya? Oke. Ini juga sama tadi sudah dijelaskan ya untuk A, B, dan C seperti apa. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, walaupun nggak perlu ya, nggak perlu sampai menentukan ini adalah model untuk membuat apa ya, tapi ini mungkin mirip kayak counter ya nggak sih teman-teman? Coba deh, pada saat inputnya 1, dia kan pindah state kan? Pada saat inputnya 1, dia pindah ke 01 gitu ya. Terus dikasih 1 lagi, dia pindah ke 11 gitu kan. Tapi ini jadi yang counter pertama, ini kedua, ini ketiga gitu loh ya. Dia pindah ke 11. Terus pada saat dikasih 1 lagi, dia berubah jadi 10 gitu ya. Cuma pada saat dikasih 1 lagi di sini, dia tidak berubah state gitu ya, tetap di 10 gitu ya, tapi outputnya menjadi 0 gitu. Nah, pada saat dikasih input 0, maka dia balik lagi ke 00 gitu. Jadi seperti counter ya, pada saat dikasih 1, kalau dia 1, dikasih 1, dia pindah ke state berikutnya gitu ya. Cuma perhitungan state berikutnya itu bukan dari 01 ke 10 ke 11, tapi dari 01 ke 11 dan 10, kan nggak apa-apa juga ya. Jadi begitu ada nilai satunya 3 kali gitu, inputnya satunya 3 kali, dia akan berakhir di sini nih. 3 kali atau lebih ya. Pada saat inputnya 3 kali atau lebih itu nilainya 1, 3 kali atau lebih itu dikasih input 1 gitu, atau lebih, 3 kali input 1 atau lebih, maka dia akan berada di state 10. Ya, kalau dia ada di state 11 itu berarti 2 kali dikasih input 1 berurutan ya, tanpa ada input 0 gitu ya. Begitu ada input 0, dia pindah lagi ke state 00 kan, kalau teman-teman lihat dari diagram ini kan. Kebayang nggak? Kalau lihat dari diagram ini, ya kan? Pada saat dikasih 1, dia pindah ke sini. Jadi kalau ada bit 1 dari datanya itu, ada bit 1 kali, maksudnya bukan dari data ya, dari inputnya deh, dia ngitung dari inputnya ya, jadi seperti counter untuk si input ya.
Jadi pada saat ada input 1 itu muncul 1 kali dalam 1 periode clock gitu ya. Nah, dia pindah ke state yang ini. Kalau setelah 1 itu 1 lagi, dia pindah ke state yang ini. Ya. Terus kalau setelah itu ada 1 lagi, dia pindah ke state yang ini, ke state 1, 0. Nah, kalau ada 1 lagi terus-terusan gitu ya. Jadi kalau 3 kali lebih input 1 secara berurutan, dia akan ada di state yang ini. Ya, jadi ini kalau lebih dari 3 kali input 1 secara berurutan. Gitu. Tapi begitu ada misalkan X-nya itu misalnya ada X4, X3, X2, X1, X0, misalkan ada 5 bit aja ya, atau jarang sih 5 bit, 8 lah ya, X7, dan seterusnya gitu ya, dari 7 ya. Misalnya ada 8 bit gitu ya. Apa yang terjadi kalau inputnya ini seperti ini, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Teman-teman kan jadi bisa tahu kan, ini sudah ada berapa kali input 1 gitu kan. Pada saat 0 kan dia tetap di state 00. Pada saat inputnya ada 1 ini berderet 3 kali seperti ini gitu ya. Oh, ya. Nah, pada saat ada inputnya 1 3 kali berderet seperti ini, maka dia akan ada di state yang ini gitu. Menandakan bahwa ada input yang 1 berderetan 3 kali gitu. Atau lebih gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan terus sudah gitu ada 0 lagi setelah itu, maka dia reset lagi. Gitu ya. Jadi state itu untuk menentukan apa ya, berapa bit 1 yang berurutan, berapa jumlah bit 1 yang berurutan dari suatu input gitu. Terserah inputnya apa gitu ya. Gitu. Jadi seperti counter gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak perlu sampai situ sih analisisnya ya. Analisisnya itu nanti cukup sampai membuat state table dan state diagram saja ya sebetulnya ya. Tapi lebih baik ya kalau tahu fungsi rangkaiannya sebetulnya untuk apa sih gitu. Rangkaian apa sih dia tuh gitu ya. Bisa diikuti ya. Ini untuk ngitung sebetulnya untuk mengetahui ada berapa bit 1 yang berurutan ya pada state tertentu gitu ya. Jadi misalnya kita menerima informasi seperti ini gitu ya, kita lagi komunikasi dengan orang luar gitu ya, pakai komunikasi data lah misalnya ya. Kemudian kita pengen ngecek ada berapa sih bit 1 yang berurutan gitu. Kenapa jumlah bit 1 yang berurutan ini menjadi penting ya? Ya siapa tahu untuk error checking gitu kan, bisa aja ya, untuk error checking misalnya, ya kan? Nah, jadi misalkan perlu kita tahu ada berapa bit 1 yang berurutan, apakah 1 atau 2 atau 3 dan lebih dari 3 gitu ya. Nah, kita bisa bilang kalau ada 1 bit yang berurutan datang gitu, maka state-nya tuh lagi di sini gitu. Pada saat kita menerima 2 bit yang berurutan, maka si flip-flop itu akan menunjukkan state di sini, ya kan? Pada saat dia menerima 2 bit yang berurutan. Gitu. Kalau 3 atau lebih, maka dia ada di sini. Nah, begitu ada 0 aja, nah dia balik lagi ke state yang ini. Begitu dia menerima 0. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Bu, mau nanya, Bu. Kalau misalkan nanti inputnya cuma 1, yaitu 1, kita tahu start state-nya dari mana, Bu? Gimana? Kita tahu? Start state-nya. Oh, start state-nya dari mana? Ya, itu bisa makanya ini bisa diulang pada saat itu kita nggak tahu start state-nya dari mana sih. Jadi, misalkan ini aplikasinya untuk pas komunikasi data misalnya ya. Jadi, misalkan teman-teman ngirim data nih, begitu awal datanya dibaca gitu untuk error checking-nya, untuk keperluan error checking, teman-teman baru mulai dari state awal dulu, 00 gitu. Gitu. Oke, baik, Bu. Ya, berarti jadi harus pada ke saat 0 dulu kan berarti ya? Iya, kalau awalnya mungkin di 0 dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah in the process of receiving the data gitu ya, apa ya, jadi di tengah-tengah nerima data gitu ya, kita nggak tahu dia di state yang mana kan,
gitu. Kecuali kalau ada bit 0 dulu sebelumnya. Kalau ada bit 0 dulu sebelumnya, pasti kan dia state-nya dari 00 lagi, karena begitu ada bit 0 kan dia lagi ada di sini gitu ya, pindah ke sini next state-nya gitu ya. Tapi kalau begitu ada bit 1 gitu, kita nggak tahu bit 1 ini 1 yang keberapa gitu kan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kenapa ini penting ya? Karena kalau misalnya kita ngirim bit kayak gini aja ya, ini kan 0 gitu kan ya. Oh ya, sorry. Saya ulang ya, ini 0, terus satunya 3 kali gitu kan, panjang gitu kan ya, terus 0 lagi, terus satunya 2 kali gitu kan, terus 0. Nah, ini kan kita perlu cycle clock ya untuk menentukan kan, ini sebenarnya bit satunya berapa kali sih gitu kan. Kebayang nggak teman-teman? Ini kan kalau kita komunikasiin data seperti ini agak bingung nggak? Nentuin ini tuh sebenarnya bit satunya berapa kali. Komputer kan nggak bisa langsung mengetahui ini bit satunya berapa kali tanpa disinkronize dengan clock. Karena flip-flop ini disinkronize dengan clock, maka kebayang ya, clocknya itu kan jadi seperti apa, ini tuh satu clock tuh satu data gitu ya. Clocknya jadi setengahnya. Kebayang nggak teman-teman? Ini buat mempertunjukkan implementasinya aja ya. Jadi belajar ini buat apa sih gitu ya. Takutnya teman-teman bingung kalau nggak dikasih tahu ya. Jadi ini misalnya nih sinyal clocknya nih ya. Sinyal clocknya setengahnya data nih ya. 1, 2, 3. Ini anggaplah ini sama ya ininya periodenya. Tulisan saya jelek, tapi intinya ginilah ya. Oke, ini gini. Nah, jadi anggaplah ini clocknya bagus. Ya, jadi ini clocknya, ini si X-nya gitu kan. Nah, kita kan kalau X ngirim data kan kayak gini ya. Nah, kita kan nggak tahu ini datanya ini satunya berapa kali tanpa kita synchronize dengan clock. Tapi kalau kita pakai clock, kita bisa tahu ini si X ini tuh 1 ini tuh berapa kali, nolnya ini juga nolnya nggak penting sih sebenarnya, bit satunya kan yang penting ya. Jadi bit satunya ini ada berapa kali. Nah, ini makanya perlu pakai rangkaian sekuensial yang seperti ini. Kenapa? Karena dia akan menganggap X itu berulang setiap satu cycle clock kan, karena positive edge tadi ya. Ya kan? Jadi pada saat di positive edge ini, nah dia anggap ini input yang pertama datanya 0 gitu kan. Terus positive edge yang kedua itu di sini. Nah, di sini, dan di sini nih. Kedua, ketiga, dan positive edge-nya ada di sini kan. Kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini adalah bersamaan pada saat dia menerima data 1. Maka dia jadi tahu ini satunya 3 kali, gitu kan. Kebayang, teman-teman? Ya. Di sini ada positive edge lagi 1 kali, dan di sini ini tidak pada saat dia 0, ya. Nah, baru di sini ada clock lagi 2 kali, ya kan, positive edge clock-nya 2 kali, yaitu di sini dan di sini, dan dia men-sense bahwa itu lagi di bit 1, ya berarti ada 2, 1 yang berurutan, gitu kan, ya. Terus ada lagi positive edge di sini, dan itu pada saat dia 0. Nah, jadi dia tahu bahwa datanya itu sebenarnya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, gitu. Dengan asumsi bahwa yaitu state-nya itu cuma mengakomodir untuk 3 kali bit 1 gitu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Biasanya untuk keperluan error checking ya. Jadi apakah data yang diterima ini benar atau salah gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Baik, lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang ini kita latihan kelas. Analisis rangkaian sekuensial dengan de flip-flop. Ini sekarang kita punya rangkaian seperti ini ya. Silakan teman-teman buka Jamboardnya ya. Hudzaifah Muttaqin. Hudzaifah Muttaqin. Ada? Hudzaifah Muttaqin. Ada nih orangnya. Silakan. Tentukan dulu inputnya apa ya. Habis itu state equation-nya, habis itu bikin state table ya. Setelah itu buat diagram state diagram. Silakan. Hudzaifah Muttaqin.
Hudzaifah Mutakin ini angkatan tahun lalu ya? Semester 5 ya? Silakan Hudzaifah Mutakin, mana? Hudzaifah Mutakin, halo. Nggak bisa di-unmute. Oke, saya tandain nggak ada berarti ya. Oke. Sekarang Ahmad Hadrian Mora. Ada Ahmad Hadrian Mora? Ahmad Hadrian Mora mana? Nggak hadir. Aldi Nur. Aldi Nur Syahdin Halim. Ada, Bu. Ya, baik. Silahkan Aldi Nur ya. Masuk ke Jamboardnya. Oke, pertama tentukan inputnya. Sekalian saya bikin ini. Sudah bisa masuk ke Jamboard, Aldi Nur? Oke. Saya tandain tadi ya. Siapa tadi ya yang nggak masuk? Hudzaifah Mutakin sama Ahmad Hadrian Mora ya. Tidak ada ya. Oke, sekarang Aldi Nur. Aldi Nur ada. Oke, present state. A, T plus 1. Oh gitu, mau langsung bikin truth table ya? Tentukan dulu fungsinya. Gimana? Ya, tentukan fungsinya dulu ya. D sama dengan A XOR X, oke, XOR Y, oke, ya. Ini sampai truth table. Sampai truth table. Ya, sampai truth table. Terus jadinya QT plus 1, salah, AT plus 1 ya. A, T plus 1 sama dengan A XOR X XOR Y gitu kan ya. Gitu ya. Ya. Ya, oke. Sekarang kalau dari state table seperti ini kan agak susah untuk mengetahui rangkaiannya apa kan ya. Maka kita latihan sekarang bikin state diagram ya. Oke, kita coba bikin bareng-bareng state diagram ya. Nah, sekarang si D flip-flopnya kan hanya ada satu ya, berarti kemungkinan state-nya itu hanya dua kan ya, either A-nya 0 atau A-nya 1 kan ya. Jadi, seperti ini kan.
ini 0 gitu ya. Dan ini ada state di mana A-nya 1 kan, state 1. Jadi kalau misalkan inputnya itu 00, dia tetap di sini gitu kan. Dan tidak ada output ya. Gitu kan? Ya. Terus kalau inputnya 01 pindah ke sini gitu ya? Iya. Betul, kalau 01 pindah ke sini. Terus kalau inputnya 10 sama kan? Pindah juga. Oke, sama ya. 10 sama. Kalau 11 dia tetap di sini gitu ya. Gitu kan? Sekarang dari yang 1 sekarang ya. Kalau state 1, kalau inputnya 00 dia tetap di sini gitu kan? Terus kalau 11 juga dia tetap di sini gitu kan? Ya, 11 tetap di sini. Tapi kalau dikasih 10 dan 01 dia pindah ke sini. 01 dan 10 pindah ke sini ya. Betul? Kalau kita lihat dari ini state table-nya, ya kan? Ada pertanyaan? Bu, ya. Jadi state diagram itu bentuknya bisa seperti itu ya. Kan kalau di contoh yang sebelumnya itu dari yang inputnya dulu, kemudian ke next step-nya gitu, atau ke apa? Ke outputnya. Oh iya, karena di sini tidak ada output kan, di sini kan nggak ada output ya. Jadi kita kalaupun dibuat seperti ini nih, di sini kan nggak ada informasinya ya. Kan ingat cara menulis state diagram adalah yang sebelum garis miring itu input, yang setelah garis miring itu output. Untuk yang Mealy model ya, untuk Mealy model. Ya, jadi setelah garis miring kan nggak ada informasi ya, jadi nggak kita tulis outputnya karena kan nggak ada outputnya. Ini kan input semua, XY ini ya, 2 bit ini kan input semua. Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, ya. Kalau dibikin second form truth table, boleh nggak dibalik gitu? Kalau tadi kan kayak yang 2 itu state-nya, inputnya yang 1. Yang ini kan inputnya 2, state-nya 1. Jadi kayak dibalik itu bisa nggak Bu? Dibalik gimana? Kayak kalau yang second form yang sebelumnya AB-nya yang 0, 01, 0, 10 digituin kan Bu? Oh iya, yang ini inputnya digituin bisa nggak Bu? Bisa. Untuk state table-nya yang second form ya, kita bikin bareng-bareng ya, mau? Ya, kita bikin bareng-bareng berarti. Sekarang ada A untuk yang present state dulu ya kan? Setlist PS aja ya, ini second form-nya ya. Present state-nya, A-nya itu either 0 atau 1, karena hanya ada 1 kan ya kemungkinannya ya. Kemudian di sini variabelnya apa? XY berarti sekarang. Ya, XY-nya sama dengan 00. Nanti A-nya seperti apa? Next state-nya gitu kan? Next state gitu. Terus XY-nya sama dengan 01. Next state-nya seperti apa gitu. Terus XY-nya, sini ya, takut nggak cukup. XY-nya sama dengan 10. Next state-nya seperti apa. Dan XY-nya sama dengan 11. Next state-nya seperti apa gitu. Jadinya ke samping ya. Seperti ini jadinya. Ya, ini adalah next state-nya. Sorry ya tulisan saya, ya Allah. Gini ya, karena saya pakai laptop nih, gitu ya. Jadi ini kayak gini ya, present state-nya yang ini gitu, next state-nya itu kita bagi menjadi 4 kolom ya, karena inputnya kan sekarang kombinasinya jadi ada 4 ya, karena 2 bit kan inputnya, gitu ya. Jadi kalau tadinya A-nya 0, kita kasih 00 dia tetap di 0 gitu. Kalau 01 dia menjadi 1, kalau 11 dia tetap di 0, gitu kan? Ya. Sama juga pada saat dia di 1, kalau kita kasih 00 dia tetap di 1, kalau dikasih 01 dia di 0, gitu kan? Dia pindah ke 0.
kan di sini 1. Nah, ini bentuk second form of truth table ya. Maafkan tulisan saya yang aneh ini, tapi kebaca ya. Gitu ya. Ya, sama-sama. Nah, bisa diikuti ya. Baik, kita lanjut ya. Sudah ya. Jadi sudah pada paham semua. Oke. Oh, sorry. Ya, sudah paham semua ya untuk yang ini ya. Masih ada pertanyaan nggak? Ya. Bisa kan ya? Nah, untuk membuat state-nya seperti ini. Silahkan dilihat nanti di slide-nya ya. Ya, bisa ya. Baik, sekarang kita lanjut. Untuk JK flip-flop. Nah, kalau JK flip-flop sama lagi seperti tadi ya. Jadi, langkah-langkahnya sama. Kita tentukan dulu apa sih persamaan input flip-flopnya ya. Untuk J itu berarti kan di sini J sama dengan B, ya kan? Untuk J yang B gitu ya. J yang B di sini itu adalah X aksen ya. Terus K untuk KA yang di sini itu adalah B X aksen ya. Sedangkan K yang B itu adalah A plus X. Terus kunci berikutnya adalah kita harus ingat persamaan flip-flopnya apa? Untuk JK flip-flop tuh persamaannya apa? Persamaan state-nya. QT plus 1 sama dengan JQ aksen tambah Q aksen K aksen Q. Betul, JQ aksen plus K aksen Q ya. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka bisa kita substitusikan untuk A dan untuk B ya. Berarti kalau AT plus 1 apa nih teman-teman? AT plus 1-nya apa? JA kan? J aksen. B. Kan J-nya jadi JA ya. B. A aksen. Ditambah K aksen yaitu B. X aksen. Aksen. A. Gitu kan? Ada pertanyaan? Sedangkan B gimana? BT plus 1. Sama dengan X aksen. B aksen. Plus A. X or X. Aksen B. Ya, bisa diikuti ya. Nah, kalau itu sudah dapat, ini ya berarti gampang sama seperti tadi kan, ya. Nah, ini kita sudah dapat gitu kan ya dengan mensubstitusikan tadi persamaan input flip-flop ini ke persamaan state ya. Ini sudah dapat. Nah, maka bisa kita sederhanakan gitu ya, disubstitusikan dapatnya ini gitu. Ya, ini yang tadi di depan saya tulis ya, kemudian dia disederhanakan kembali ya, tanda kurungnya dihilangkan gitu ya. Ini disederhanakan menjadi ini, maka kita tentukan nilai next state dalam state table karena di sini kebetulan tidak ada y-nya, tidak ada output ya. Nah, ini ya. Jadi next state-nya adalah ini. Ini next state-nya. Present state, input, dan next state. Ya. Flip-flop input ini, teman-teman boleh tulis, boleh enggak. Ya. Sebenarnya nggak perlu sih, ya. Nggak perlu ditulis. Jadi state table itu cukup sampai sini. Jadi present state-nya apa, input-nya apa, dan next state-nya apa. Gitu ya. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, baru kita bikin state diagram ya. State diagramnya kan dia ada 4 state karena ada 2 flip-flop ya. Jadi ada 2 bit kan, A, B gitu ya. 2 bit, maka state diagramnya juga ada 4 ya. 00, 01, 10, dan 11. Ada 4 state ya. Kemudian inputnya hanya 1. Kalau dikasih input 0, pada saat dari 00 dia pindah ke 01 gitu. Kalau dikasih 1 dia tetap di situ gitu kan. Dan seterusnya. Ini dibuat berdasarkan state table yang ini. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman?
Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, Insya Allah ini belum. fungsinya buat apa ya? Ini agak susah kayaknya ya untuk dianalisis ya, kira-kira buat apa. Tapi ya teman-teman nanti cukup sampai state diagram ya, karena flip-flop itu bisa kita rancang untuk macam-macam aplikasi gitu ya. Ya, jadi nanti kalau disuruh analisis cukup sampai mendapatkan state diagram ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan T flip-flop? Sama lagi teman-teman ya. Apa persamaan inputnya? Ini saya pengen pakai Jamboard sebenarnya, cuma waktunya sudah 9.24, takut kelamaan. Kita bareng-bareng aja ya. Apa persamaan T flip-flop yang A ini? Persamaan input flip-flopnya yang ini adalah BX. Oke, BX ya. Terus yang ini? X. X. STB sama dengan X. Ya, betul, X ya. Nah, kemudian di sini ada yang enable ya, ada dikasih reset sama ada clock. Ini mah nggak usah di itu ya, yang penting T-nya aja dulu ya. Karena ini kan persamaan input flip-flop yang perlu kita lihat ya. Terus ternyata di sini ada output. Outputnya adalah AB. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, AB. Kalau yang tadi itu kan outputnya yang tadi D flip-flop tuh, ingat ya. Outputnya itu kan bergantung pada state dan input ya. Itu namanya Mealy model jadinya, state diagramnya tuh Mealy model. Mana ya? Yang ini tadi, yang depan. Nah, yang ini ya. Ini itu outputnya bergantung pada input dan juga state kan ya. Makanya ini pada saat dibuat ini, nah ini dapatnya yang Mealy model ya. Artinya kita menuliskannya seperti ini. Ini X-nya inputnya, ini outputnya gitu. Karena apa? Karena output ini ikut menentukan apakah output ini ikut ditentukan oleh input juga selain oleh state-nya. Ya, jadi beda input bisa jadi beda output gitu maksudnya ya. Ya, jadi karena apa? Karena si outputnya tadi persamaannya outputnya itu bergantung pada input dan juga pada state, ya kan? Jadi tidak hanya bergantung pada state saja. Artinya outputnya itu bisa berubah apabila inputnya berubah gitu kan ya. Ya, makanya ini kita outputnya dituliskannya di sini. Nah, beda dengan yang tadi, yang berikutnya, yang T tadi ya. Untuk rangkaian yang itu ya. Untuk rangkaian yang ini tadi kita lihat bahwa ternyata outputnya itu hanya bergantung pada state. Ya, jadi nanti pada saat menulis menggambarkan state diagram, bisa saja si outputnya ini kita gambarkan bersamaan dengan state gitu, dengan next state. Karena begitu state flip-flopnya berubah, otomatis outputnya langsung berubah mengikuti state-nya. Jadi dia tidak ikut berubah dengan input, tapi dia ikut berubahnya hanya dengan state, bukan dengan input. Ya, nanti kita lihat. Oh ya, terus ingat persamaan state untuk T flip-flop apa? Untuk T flip-flop QT plus 1 sama dengan apa? Sama dengan? T aksen Q ditambah T aksen Q ditambah T Q aksen atau XOR lah ya. T XOR Q ya gitu ya sebenarnya. Nah gini ya. Oke, dengan tahu itu kita bisa substitusikan. Sama seperti tadi ya, ini kan persamaan karakteristik T flip-flopnya, persamaan input flip-flopnya, dan persamaan outputnya kita tahu, maka kita bisa menentukan persamaan state rangkaian dengan cara mensubstitusikan ini ke persamaan karakteristik persamaan state-nya T flip-flop. Ya, persamaan karakteristiknya. Kita substitusikan, dapat ini ya. AT plus 1 ini, BT plus 1 ini. Oke, baru kita tuliskan state table-nya. Ini juga bisa, ini yang first form ya, bentuk pertama, bisa juga dituliskan ke bentuk kedua ya. Ya, jadi nanti ada X sama dengan 0 gitu ya, X sama dengan 1 gitu ya. Untuk next state maupun untuk output. Ya, bisa. Nah, ini kita tentukan next state ini dari persamaan state, sedangkan output dari persamaan output. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Karena outputnya tadi hanya bergantung pada state ya, jadi begitu state-nya berubah, output juga pasti berubah. Ya. Jadi si output sekarang tidak kita tulis di sebelahnya input seperti ini lagi gitu ya. Bukan. Jadi yang di sini itu hanya inputnya saja.
outputnya itu kita tuliskan bareng dengan state-nya. Bisa diikuti? Outputnya kita tuliskan bareng dengan state-nya. Karena apa? Karena output itu hanya bergantung pada state dalam kasus ini. Ya. Nah, ini namanya adalah Moore model, di mana output hanya bergantung pada present state. Jadi begitu state-nya berubah, output pun akan ikut berubah. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Oke, baik ya. Nah, jadi sebetulnya kalau ini kelihatan ya, dia buat apa sih? 00, kalau dikasih 1 pindah ke 01. Kalau dikasih 1 pindah ke 10. Dikasih 1 pindah ke 11. Dikasih 1 lagi pindah ke 0. Nah, ini berarti sudah jelas sekali bahwa ini adalah counter kan ya sebetulnya ya. Kelihatan kan? Ya nggak perlu sih sampai menentukan bahwa ini counter, cuma ini teman-teman bisa tahu bahwa ini tuh sebenarnya rangkaian untuk counter ya. Ya, jadi dari state 00, kalau inputnya 1, terus dia counting jadi 01 gitu ya. Terus pada saat dikasih 1 lagi, dia counting jadi 10 ya, artinya ada 2 kali 1 input masuk gitu kan. Terus, dan dia tidak ada resetnya, kayak kalau tadi kan untuk menghitung yang tadi, yang D tadi ya, yang D flip-flop tadi kan untuk menghitung ada berapa bit 1 yang berurutan gitu kan. Kalau yang ini untuk counter ya. Jadi kalau tidak ada bit 1 dia tidak increment gitu, tidak pindah state, dia tetap di state yang itu gitu ya. Begitu ada bit 1 lagi, maka dia pindah ke 11. Dan 11 ini ditandai dengan flag bahwa ini sudah full. Memorinya full ya. Jadi si outputnya itu adalah flag-nya gitu kan. Memorinya sudah full. Untuk menandai bahwa memorinya sudah full, artinya dia sudah ada 3 kali bit 1 gitu. Ya, kapan di reset lagi? Pada saat muncul bit 1 lagi, dia harus sudah mereset. Nah, ini sudah bisa di flag-nya ini sudah bisa diakomodir gitu ya, jadinya ya. Pada saat cycle clock sebelumnya, sebelum ada bit 1 lagi muncul, ini sudah bisa notify ke controller, misalkan ya ke prosesor, bahwa memorinya situ sudah mau full gitu ya. Jadi silahkan diambil informasi bahwa sudah ada 3 bit 1 yang muncul gitu ya. Begitu ada bit 1 lagi, ya berarti si nilai di si flag-nya ini diambil gitu sebagai carry-nya misalkan gitu ya. Nah, terus dia pindah ke state 0 lagi gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah counter, dengan Y-nya itu adalah flag untuk menandakan bahwa memorinya full gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, oke baik. Saya mau coba tanya ke satu orang. Andi Muhammad? Oke. Ada, Bu. Andi Muhammad, Moore model tadi kan output hanya bergantung pada present state ya. Kalau yang satunya apa namanya? Ya, Melee model, Bu. betul sekali ya. Jadi kalau outputnya bergantung pada present state dan input, itu namanya melee model. Di mana cara menulis state diagramnya berarti ini ada input dan garis miring outputnya di sini ditulisnya gitu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, Andi. Baik, jadi itu akhir pembahasan kita tentang rangkaian sekuensial ya, teman-teman ya. Sudah selesai. Ada pertanyaan dulu? Coba saya sekalian ngecek nih. Anissa Dwi Quinto, ada? Hadir, oke, baik. Belum absen ya, Anissa ya? Silakan absen dulu nanti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, Anissa? Belum ada, oke. Belum ada, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan kuliah ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.